kadang saya tidak sepenuh hati, saya tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya. Ya, itu menjadi kesalahan yang terbesar. Kemudian kesalahan yang keempat adalah pikiran buruk yang menghantui saya. Ya, pikiran buruk. Jadi tidak berani untuk berdoa yang lebih besar. Tidak berani untuk meminta yang lebih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat jejak entrepreneur dimanapun Anda berada? Di video kita kali ini akan membahas tentang bagaimana mengoptimalkan kekuatan pikiran dalam kehidupan kita sehingga mampu merubah kehidupan kita. Ya, sebelumnya saya ingin mendoakan kepada Anda semua yang sudah menyimak channel ini, semoga Allah memberikan keberkahan, kelimpahan, keselamatan, dan kemurahan rezeki untuk Anda semuanya. Oke. Jadi saya ingin bercerita di tahun 2010 ya, awal-awal saya memulai karir sebagai entrepreneur. Saya mulai di tahun 2009 dan di tahun 2010 mungkin saya masih belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai entrepreneur setelah sebelumnya saya bekerja di perusahaan orang selama mungkin kurang lebih 10 tahun. Ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan kekuatan pikiran? Ya. Di tahun 2010 ketika saya ingin membeli sebuah properti pada waktu itu, ya, saya tidak ada kepikiran sama sekali bahwa saya akan sanggup untuk membeli sebidang tanah yang dekat dengan rumah orang tua saya, karena saya berpikir pada waktu itu bahwa saya ingin memiliki sebuah rumah yang tidak jauh dari kedua orang tua saya, ya, memiliki rumah dan usaha sekaligus yang tidak jauh dari kedua orang tua saya. Pikiran saya pada waktu itu, apa yang saya lakukan? Ya, pada waktu itu saya jalan-jalan keliling, mungkin bukan keliling kampung ya, tetapi di sekitar area tempat tinggal orang tua saya melihat sebuah lahan kosong dan saya tidak tahu kemana pemilik lahan itu. Ya, cuma saya berpikir bahwa saya menunjuk lahan itu, bahwa lahan itu akan menjadi milik saya suatu hari nanti. Ya. Saya cuma berpikir demikian dan saya juga bilang kepada orang tua saya bahwa suatu hari nanti mungkin ketika lahan itu dijual akan menjadi milik saya. Ya. Apakah saya punya duit banyak pada waktu itu? Tidak, jawabannya tidak. Tapi saya punya keyakinan yang penuh bahwa lahan itu akan menjadi milik saya. Ya. Seiring berjalannya waktu, selang beberapa bulan, saya melihat ada tanda plakat bahwa tanah yang saya tunjuk beberapa bulan yang lalu itu ada tulisan dijual. Kemudian entah apa yang terjadi, saya bergegas untuk segera menghubungi si pemilik tanah. Ya. Dan kebetulan juga dana yang saya siapkan ternyata sudah cukup di rekening. Nah, ini anehnya. Ya. Kemudian saya menghubungi si pemilik tanah dan akhirnya deal transaksi itu. Ya, saya memiliki sebidang lahan yang beberapa bulan sebelumnya saya tunjuk untuk menjadi milik saya. Ya. Kemudian, ya, tidak berhenti sampai di situ. Sebagai manusia normal yang sudah berusia, sudah beristri pada waktu itu, masih rumah tangga di awal-awal, saya kepikiran untuk memiliki sebuah rumah, ya, sebuah rumah yang mungkin sudah saya impikan bahwa rumah itu akan menjadi rumah tempat tinggal saya, tidak jauh dari tempat saya tinggal, dan nanti juga tempat usaha saya, ya, tempat usaha saya itu tidak jauh dari rumah orang tua saya. Ya, step satu ternyata Allah kabulkan. Saya memiliki lahan yang dekat dengan orang tua saya. PR selanjutnya adalah bagaimana memiliki rumah yang dekat dengan orang tua saya. Dan apakah rumahnya harus sembarangan? Saya berpikirnya tidak demikian. Meskipun pada waktu itu saya tidak memiliki uang yang cukup, ya, karena mungkin RAB dari pembangunan rumah itu, ya,
menghabiskan sekian ratus juta mungkin ya, tetapi uang saya tidak cukup. Ya, apa yang saya lakukan? Saya pergi ke Gramedia pada waktu itu mencari buku-buku gambar rumah. Kira-kira rumah seperti apa yang saya impikan, yang saya inginkan. Saya visualisasikan dengan kekuatan pikiran saya bahwa saya akan memiliki rumah seperti ini. Tentu saja dengan saya berpikir secara kemampuan keuangan saya ya. Jadi memang salah satu kelemahan dari mengoptimalisasikan kekuatan pikiran itu pasti ada faktor pemberatnya. Nah, sebenarnya kalau bisa melepaskan faktor pemberatnya itu selalu berpikir hitung-hitungan dan sebagainya, itu yang harus dikurangi gitu ya. Oke, jadi singkat cerita, saya menemukan sebuah gambar yang menarik dan serap dengan keinginan saya. Akhirnya saya mulai memanggil tukang gitu ya, memanggil tukang gambar dan tukang bangunan ya. Saya ingin dibuatkan gambar untuk desain rumah saya, dan ada pekerja yang mengerjakan rumah saya. Kenapa saya tidak menyewa pemborong pada waktu itu? Karena keterbatasan budget saya ya. Singkat cerita, berjalan hampir setahun, pembangunan rumah saya sudah jadi juga, alhamdulillah ya. Saya terus berpikir semudah inikah Allah memberikan kemudahan bagi saya gitu. Kenapa ya, kenapa? Kemudian ada peristiwa lagi yang menurut saya ini peristiwa yang sangat unik gitu lah. Saya pernah berdoa pada waktu itu bahwa pada waktu saya pernah bekerja di luar negeri ya, saya pernah bekerja di Jepang pada waktu itu. Ya Allah, kabulkanlah doa saya, ketika pulang nanti saya ingin punya penghasilan minimal seperti gaji di Jepang ya. Dan itu saya sadari itulah kesalahan saya sebenarnya. Kenapa saya tidak meminta yang lebih ya? Kenapa saya tidak meminta lebih? Ternyata yang terjadi, keinginan itu juga lewat doa ternyata juga dikabulkan sama Allah ya. Saya memiliki sebuah usaha yang dekat dengan orang tua saya, dan ternyata mampu menghasilkan uang yang lumayan, tidak kalah dengan gaji di Jepang. Nah, itu menjadi poin saya bahwa jangan tanggung-tanggung untuk berdoa, jangan tanggung-tanggung untuk memiliki keinginan. Kalau punya keinginan sekalian yang besar tidak ada masalah, karena Allah itu maha besar, Allah menyediakan semuanya ya. Dan jangan takut untuk berdoa ya, jangan takut untuk berdoa. Kelemahan kita, kadang-kadang kita doa itu mikir, kita takut tidak dikabulkan, takut diri kita tidak pantas ya. Oke, cerita selanjutnya ya, setelah tadi saya memiliki sebuah rumah, masih ada sisa lahan kosong di sebelah rumah. Saya ingin, beberapa waktu yang lampau saya juga pernah menyebutkan dalam doa saya, dalam pikiran saya, bahwa saya ingin punya kantor yang berdekatan dengan rumah saya ya. Jadi kalau ke kantor itu jaraknya cuma tinggal melangkah kaki ya, tapi kantornya tidak di rumah, tapi memang ada kantor sendiri, ada bangunan sendiri, ada ruko sendiri, dan yang dekat dengan rumah ya. Wallahu alam. Dengan keyakinan saya, dengan bahwa saya berpikir bahwa Allah pasti juga akan mengabulkan doa saya selama saya berpikiran dan berprasangka yang positif kepada Allah waktu itu ya. Puji Tuhan, tahun 2018 ya, tahun 2018 Allah kabulkan keinginan saya untuk memiliki sebuah kantor yang di dekat rumah saya persis, sehingga kalau ke kantor itu cuma tinggal melangkah kaki, bisa lewat pintu belakang atau lewat pintu depan ya. Tidak lebih dari 30 detik untuk pergi ke kantor, dan saya masih bisa menyambangi anak-anak, menyambangi keluarga ya. Kalau waktunya memikirkan soal pekerjaan ya, tinggal pergi ke kantor yang dekat dengan rumah. Melihat tempat kerja, tinggal ke ruko yang di dekat orang tua
Ya. Ada satu lagi kejadian unik bahwa saya berdoa pernah meminta sebuah mobil dengan merek X, ya, saya tidak menyebut merek, katakanlah merek X, tetapi saya lupa menyebutkan bahwa itu harus mobil baru atau mobil lama. Saya cuma menyebutkan mobilnya dan tipenya. Wallahualam apa yang terjadi, Allah kabulkan keinginan saya. Saya berhasil memiliki mobil itu. Ya, saya berhasil memiliki mobil itu dan it's amazing, benar-benar mereknya sesuai dengan apa yang saya doakan, ya, sama, ya. Dan kemudian saya berpikir bahwa ternyata banyak kesalahan-kesalahan saya yang saya lakukan selama ini. Yang pertama adalah saya tidak menyebutkan secara detail tentang doa-doa saya. Kesalahan yang kedua, kadang-kadang saya lupa kapan ini bisa tercapai, ya. Kapan ini bisa saya miliki, saya lupa. Kemudian kesalahan yang ketiga, kadang saya tidak sepenuh hati, saya tidak yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya, ya, itu menjadi kesalahan yang terbesar. Kemudian kesalahan yang keempat adalah pikiran buruk yang menghantui saya, ya, pikiran buruk. Jadi tidak berani untuk berdoa yang lebih besar, tidak berani untuk meminta yang lebih besar, karena ada perasaan jangan-jangan khawatir, ya, apakah pantas, masa sih. Nah, itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering kita hadapi, ya. Dan mulai sekarang saya akan belajar, dan mungkin saya akan share kepada Anda semua bahwa mengeksploitasi kekuatan pikiran kita adalah kekuatan yang positif, ya. Jangan takut untuk memiliki pikiran yang positif, berdoa yang positif, berkata yang positif, seimbangkan dengan logika. Tidak ada masalah, seimbangkan dengan logika, ya. Kemudian juga tinggalkan masa lalu yang buruk, karena itu akan menjadi beban bagi keinginan Anda, menjadi beban bagi masa depan Anda. Oke, saya kira cukup sekian vlog kita kali ini, ngobrol santai. Semoga ada sisi kebermanfaatan yang bisa diambil. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya, dan salam bangkit dan bermartabat.